memuji memuliakan nama-Mu. Oh Yesus, Engkau yang layak terima puji dan oh Yesus. Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Yesus. Oh haleluya Yesus, haleluya. Sebab Engkau yang layak terima pujian Yesus. Oh Yesus. Yesus, Engkau adalah Allah yang baik. Oh Yesus, Kau segala-segalanya Tuhan Yesus. Dan Yesus, Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan. Oh Yesus, benar Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari kita tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Yesus. Ini hati kami. Haleluya. Kami muliakan, kami agungkan Engkau, sebab Engkau layak Tuhan. Terima pujian kami, terima Engkau Yesus. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita agungkan Tuhan, kita tinggikan Tuhan, kita kerahkan hati kita untuk menyembah Tuhan saat ini. Kesempatan yang baik ini kita gunakan untuk menyerahkan hati, pikiran dan tubuh kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan jamah. Oh kita sembah Tuhan, kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Oh Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, ku cinta Engkau Tuhan. Oh Yesus, ku tinggikan, agungkan Engkau. Mari katakan, mari sama-sama kita pujikan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu di dalam
Kami datang kepadamu Tuhan. Saat ini kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami akan menyembah Engkau Tuhan. Kami akan meninggikan Engkau. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai jiwa kami ya Tuhan dan roh kami. Kami akan menyerahkan seluruh hari ini total kepadamu. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami serahkan semuanya ini. Kiranya Engkau sertai kami, kebaktian kami ini dari awal hingga akhirnya nanti. Dan kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Memang Tuhan itu layak ditinggikan. Sebab Kau layak Yesus, sebab Kau layak. Selamat beribadah. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masih dalam suasana kemerdekaan. Dalam suasana kita kemarin tanggal 17 kemarin kita masih merayakan kemerdekaan. Marilah kita bangkitkan. Merdeka! 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 Beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama bangkit. Kita sama-sama berserah kepada Tuhan Yesus. Sama dengan negara kita. Kita akan bangkit lebih kuat lagi. Bangkit serukan nama Tuhan Yesus. Majukan kuasanya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju
kita akan mendengarkan pujian dari kaum wanita. Kita akan persembahan dulu, kita akan pujikan. Di samping persembahan dijalankan, kaum wanita akan bersiap-siap untuk memujikan pujiannya kepada Tuhan Yesus. Kita akan bangkit dan nyatakan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, dan kita akan dengar panggilan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkanlah panggilannya. Kita persiapkan persembahan dan juga kaum wanita akan mempersiapkan diri untuk pujian. Mari kita semua pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya kita berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Umat pilihan Allah, dengarlah
Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus tetap setia walaupun kita sering meninggalkan Tuhan, walau kita sering jauh dari Tuhan, tapi Tuhan Yesus tetap setia kepada kita. Dan kita kemanakah kita akan mencari kasih yang sejati itu? Kami perlu kerajaan-Mu Tuhan. Kami butuh sentuhan tangan Tuhan. Kami tidak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan, kemanakah kami mencari kasih yang sejati? Maka kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan kita katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan biarkan pujian ini menjadikan suara Tuhan kami. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Amin. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Yesus, makasih Tuhan. Yesus.
Amin. Yesus. Amin. Amin. Oh, Yesus. Amin. Amin. Memberikan pemahaman dan pencerahan akan hidup kami Bapa, akan kebenar firman-Mu Bapa. Sehingga kami bukannya menjadi pendengar, tetapi pelaku-pelaku firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan segenap kehidupan kami, sucikan hati pikiran kami, terbuka untuk kebenar firman Allah, yang merupakan petunjuk hidup, tuntunan hidup, dan lawatan hidup bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu dengan iman dan urapi dan berkati firman. Dan memeterima firman Allah di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita ada pada saat hari ini bukan karena kekuatan kemampuan kita, tapi semata-mata karena kemurahan Allah, kasih Allah, anugerah Allah yang begitu besar telah dilimpahkan dalam hidup kita, memampukan kita untuk bersama-sama dapat beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dengan wujud yaitu firman Allah yang saat pagi hari ini terambil dari kitab Ayub pasal 38 ayat yang ke-34. Ayub pasal 38 ayat yang ke-34. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Ayub 38 ayat yang ke Sudah ketemu semua? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan, sehingga banjir meliputi engkau? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kitab Ayub atau kisah Ayub, saudara, di mana ada satu perdebatan antara yaitu Ayub bersama dengan sahabat-sahabatnya. Adu argumentasi, saudara, di mana kita tahu semua apa yang dialami oleh Ayub, ya. Ayub sedang menghadapi ujian yang sangat berat dan belum pernah ada sebelum Ayub dan saudara Ayub mengalami yaitu ujian yang begitu besar dan berat ini. Saudara kasih dalam Kristus, sebagai manusia, meskipun Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan, saudara kasih, secara manusia Ayub pun saudara kasih dia mengeluh kepada Tuhan. Kalau saya katakan sekarang protes kepada Tuhan. Ya. Mengapa Ayub harus mengalami masalah yang begitu berat? Padahal Allah sendiri menilai bahwa di muka bumi tidak ada seorang seperti Ayub. Begitu setia, begitu sungguh-sungguh, beriman, hidup jujur, dan menjauhi segala kejahatan. Tapi mengapa tidak luput dari masalah yang begitu besar?
Saudara kasih, secara manusia Ayub protes kepada Tuhan. Ya. Dan kita lihat pada waktu Ayub menghadapi masalah seberat itu, rupa-rupanya tidak ada seorang pun yang peduli terhadap dirinya. Berbicara mengenai sahabat, sahabat itu selalu ada dalam setiap waktu. Sahabat sejati justru dia ada pada waktu dalam penderitaan. Dalam masalah yang besar, dia selalu ada. Saudara, adakah sahabat sejati di muka bumi ini? Sahabat sejati itu, saudara, kalau sahabatnya mengalami masalah, bukan hanya dia mau mengorbankan waktu, tenaga, material, benda-benda, tapi dia rela mempersembahkan atau mengorbankan nyawanya. Itulah sahabat sejati. Ayub punya sahabat-sahabat, punya saudara-saudara. Pada waktu sahabatnya mendengar, saudara ya, bahwa Ayub sedang menghadapi masalah yang besar, ditimpa masalah yang besar, 3 sahabatnya datang, yaitu Elifas, Bildad, dan Sopar. Dia datang. Begitu pada waktu dia lihat dari jauh, 3 sahabat tidak mengenali Ayub. Padahal dikatakan Ayub orang yang terpandang, orang yang terkenal, orang yang kaya raya. Ya, karena apa? Sangkik beratnya masalah, ujian yang dihadapinya, sampai sahabat-sahabat tidak mengenal. Ayub tidak dikenali lagi oleh sahabat-sahabatnya. Berarti sangkik nemeni masalah itu menimpa Ayub. Dakung kasih dalam Yesus Kristus, terjadi satu perdebatan dan yaitu argumen yang begitu panjang. Dari pasal sampai pasal 38 antara Ayub dengan 3 sahabatnya ini. Dakung kasih dalam Yesus Kristus. Ya. Pada waktu sahabatnya datang 1 minggu, dia tidak berbicara apa-apa. Dia melihat, hanya berpandang-pandangan saja. Tapi setelah itu, saudara, sahabat-sahabatnya ini melihat Ayub yang seperti ini bukan belas kasihan, bukan memberikan nasihat, tapi justru menghakimi, mengadili. Kadang-kala kita demikian, pada waktu kita keadaan baik-baik semua, banyak sahabat yang datang simpati dengan kita. Tapi pada waktu kita jatuh bangkrut, tidak ada satupun sahabat yang mau datang. Banyak terjadi, yaitu menjadi fakta. Pada waktu mereka membutuhkan kita, kita selalu ada. Kita memberikan bantuan, tetapi pada waktu kita membutuhkan, saudara, tidak ada satupun mereka yang peduli. Apa yang dialami Ayub? Kalau sudah mengalami itu juga, saudara, sudah ada tertulis dalam Alkitab. Dia tidak yaitu memberikan dorongan, tidak memberikan yaitu nasihat, tidak memberikan solusi, tetapi malah menuduh, menghakimi. Kalau saya pakai bahasa bebas, saudara, 3 sahabat ini, Ayub, kalau kamu mengalami seperti ini berarti ada yang tidak beres dalam hidupmu. Ada tidak benar dalam hidupmu. Ada yang salah dalam hidupmu. Sampai mengalami begitu luar biasa, saudara. Seketika dia menjadi orang yang miskin, hartanya habis, anaknya mati semua, tubuhnya sakit. Dikatakan mungkin bisa saudara, bisa juga yaitu sahabatnya ini. Dia ini adalah kutuk. Jadi menghakimi. Banyak orang menghakimi dan mengadili. Lebih gampang yaitu menghakimi, mengadili, menyalahkan daripada apa? Untuk memberikan dorongan dan semangat untuk bangkit kembali. Haleluya. Saudaraku kasih dalam, itulah 3 sahabat ini. 35 pasal, saudara, mereka berakomunikasi dan mereka berdebat satu dengan yang lain. Yaitu Ayub, dia membela dirinya karena dia disalahkan, dihakimi.
Ayub juga sebagaimana dia membela diri. Biasanya kita kan demikian. Membela diri bukan di hadapan tapi kepada sahabat-sahabatnya yang menyalahkan dan menghakimi, yang menuduh. Apa yang dialami oleh Ayub ini suatu hukuman dari Tuhan, ini kutuk dari Tuhan. Pasti kamu berdosa, kamu bersalah. Kadang-kadang seperti itu menghakimi. Saudara kasih, 3 sahabatnya ini mempersalahkan, menyalahkan Ayub. Saudara, Ayub juga membela diri. Di tengah-tengah argumen yaitu yang begitu panjang, berdebat tentang kebenaran. Ayub dia katakan, ya apa salahku? Apa salahku? Sahabat-sahabat mesti kamu salah. Kan begitu. Dan di tengah-tengah saudaraku kasih perdebatan argumentasi ini, dalam ayat yang kita baca tadi pasal 38-39, Allah sampai menginterupsi. Kalau biasa di rapat kan gitu. Pemimpin rapat baru ngomong-ngomong ada di salah satu yaitu berdiri angkat tangan interupsi. Allah menghentikan perdebatan ini. Saudara, Allah menghentikan perdebatan ini. Sehingga sudah kasih dalam ayat 34 tadi, dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Menyaringkan suara. Berarti apa saudara? Berteriak. Berteriak. Berseru. Dapatkah engkau berteriak dan berseru? Sehingga suaramu sampai ke awan, sehingga yaitu dapat menembus sampai ke awan-awan. Aku kasih demikian pula banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen juga menghadapi satu masalah yang begitu berat. Mereka sudah menaikkan doa, mereka sudah bergumul, bahkan mereka sudah berseru sampai suaranya habis. Allah katakan, dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan, sampai menembus awan. Kadang-kala kita berdoa seolah-olah doa kita itu hanya mentok sampai ke langit-langit, tidak sampai bisa menembus. Saudara, seolah kita sudah berdoa bergumul, doa kita belum dijawab oleh Tuhan, belum ada jawaban, tidak ada satu tanda-tanda. Tanda-tanda yaitu pertolongan. Saudara kasih dalam Yesus Kristus. Kita lihat di sini, kita lihat Allah yaitu menyatakan diri, kekuasaannya, kekuasaan Allah atas segala yang ada dalam dunia ini. Dan Allah juga adalah sebagai jawabannya. Saudaraku kasih, kalau berbicara menyaringkan suara, berteriak, berseru, ini berbicara tentang apa? Doa, permohonan. Dalam Alkitab, apabila saudara baca dalam Keluaran pasal yang pertama, ayat pasal kedua. Pada waktu itu bangsa Israel mereka berteriak, bahkan mengerang sama Tuhan. Kenapa? Mereka ada dalam perhambaan, dalam perbudakan selama 400 tahun. Saudara, sama dengan bangsa Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda. Sebelumnya oleh Portugis, Inggris, Belanda dan Jepang. Aku kasih dalam Yesus Kristus, bangsa ini tidak bisa berbangsa Israel pada waktu itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melawan, dia hanya bisa berseru kepada Tuhan. Siang malam selama puluhan tahun, ratusan tahun dia ingin mendapat kebebasan, kelepasan dari perhambaan itu. Dan yang sangat luar biasa, saudaraku kasih pasal 38, maka Allah mendengar akan seruan itu. Dan Allah sendiri turun tangan
melepaskan mereka. Aku kasih dan miskin ini menjadi pengharapan saudara pada waktu sudah mengalami masalah yang begitu besar. Saya tidak tahu kesulitan apa, masalah apa. Di sini kalau saya katakan bahwa ini adalah yaitu masa krisis dan kritis. Ya. Boleh saya katakan adalah krisis multidimensi. Berbagai-bagai macam. Saya kasih Kristus, di mana selama 2 tahun kita sudah mengalami seperti itu. Ya, dan ini menuju kepada pemulihan. Secara jasmani, ekonomi saudara mungkin sudah pulih. Tapi bagaimana tentang iman, kasih, dan pengharapan? Orang-orang percaya dihadapkan dengan masalah-masalah yang begitu berat, begitu besar. Akan mengalami masa yang sukar dan masa yang sulit. Ini membuat yaitu iman Kristen menjadi krisis. Krisis iman, krisis kasih, krisis pengharapan. Ya. Krisis menipis dan akhirnya akan habis. Dan kita lihat sekarang orang-orang yang percaya. Apabila saudara mengikuti dan saya selalu mengikuti apa yang terjadi di hari-hari ini. Sangat miris saudara. Mereka itu orang-orang yang percaya Yesus. Ya kan? Yang menghabisi adalah Kristen, yang dihabisi adalah Kristen. Gara-gara apa saudara? Sampai sekarang masyarakat kan masih menunggu. Kok sampai seteganya seperti itu? Sekejamnya seperti itu. Apa yang menjadi masalahnya? Kan seperti itu. Ini yang saya katakan bahwa krisis iman, krisis kasih. Orang tidak lagi berharap bergantung kepada Tuhan. Tetapi kepada materi, kepada jabatan, pada kedudukan, bahkan menyalahgunakan. Disalahgunakan saudara. Yang sangat jelas bahwa hari-hari ini kehidupan orang beriman, orang percaya Yesus, krisis kasih. Betul, krisis kasih. Sebagaimana nubuatan Yesus kepada akhir zaman akan terjadi, kasih menjadi dingin, masih menjadi kurang, kasih menjadi berkurang, dan dosa bertambah-tambah. Orang kalau mengalami krisis kasih, tidak ada lagi belas kasihan, kemurahan, tidak ada lagi maaf, saudara. Ya, tidak ada lagi maaf. Saudara, begitu orang mentolo, tahu mentolo? Pak Siombing tahu mentolo? Tega. Kok teganya? Ya, teganya. Saya ikuti padahal orang yang dieksekusi itu dia sudah berlutut, sudah minta maaf, tapi tetap dihabisi. Itu krisis kasih. Hubungan suami istri, hubungan kakak adik, hubungan anak dan orang tua. Sebagaimana Paulus menyatakan nubuat di akhir zaman pada 2 Timotius pasal 3 ayat yang 1-5. Masa yang sukar, masa sulit. Orang hanya mengasihi dirinya sendiri. Mengasihi uang, harta. Saudara, ini krisis. Ya, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, kita akan lihat bagaimana saudara ya sikap beberapa orang dalam kitab Ayub ini. Saudara, sekarang kita lihat Ayub mengalami masalah yang saya katakan krisis tadi. Yang pertama, anaknya mati seketika, 10 orang mati seketika. Anaknya 7 laki-laki, 3 perempuan. Setelah disusul lagi dengan hartanya, seketika juga habis. Orang yang kaya raya menjadi orang yang termiskin.
Seketika juga tubuhnya ditimpa dengan sakit penyakit. Dari kepala sampai telapak kaki. Sakit. Ya. Sakit puru itu saudaraku kasih seperti kudis, borok. Gatal kan saudara? Ini yang menimpa Ayub. Saudara. Ya, sekarang bagaimana sikap Ayub mengalami hal yang demikian ini? Yang menjadi pelajaran bagi kita jika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, bahkan tiba-tiba menimpa hidup kita. Tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, tahu-tahu sesuatu yang kita tidak pikirkan menimpa hidup kita. Sikap Ayub saudara pasal 1 ayat 20 sampai 22. Dikatakan bahwa aku datang ke dunia tidak membawa apa-apa, aku kembali juga tidak membawa apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Apakah sudah masih seperti itu? Saudara sedang bangkrut, saudara sedang jatuh dalam usaha saudara, ekonomi saudara, keuangan saudara. Apakah sudah bisa puji Tuhan? Haleluya. Sudah bisa kan puji Tuhan? Ya. Ditimpa oleh sakit penyakit, tidak waras-waras, tidak sembuh-sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Bisa seperti itu. Ini sikap Ayub saudara. Mengalami seperti itu. Dan kita lihat selanjutnya sikap istri Ayub dalam menghadapi masalah seperti ini. Pasal 2 ayat 9 sampai 10. Bagaimana sikap istri? Ayub tetap percaya Tuhan, tetap setia, tetap rajin, tetap maju dalam berdoa, dalam beribadah, dalam memuji Tuhan, membaca Alkitab, tidak berubah. Amin. Sepi. Abot saudara. Boro-boro baca Alkitab, boro-boro berdoa. Mikir aja enggak bisa, kan begitu. Itu yang sudah kehilangan iman, kehilangan kasih, jadi krisis kasih, krisis iman, tidak lagi berharap sama Tuhan. Tetapi Ayub saudara, imannya tetap kuat, kasihnya tetap berakar, pengharapannya saudara kasih tidak tergoyahkan. Amin. Ini istri Ayub apa? Dikatakan, hei Ayub, masalah menimpa seperti hal ini, kamu masih tetap percaya Tuhan. Masih rajin ke gereja, baca Alkitab, melayani. Tidak berubah kesetiaanmu, kasihmu. Kutukannya Tuhan dan Matio. Ini seorang istri yang sayang sama suami apa tidak saudara? Ada istilah yaitu ada uang abang sayang. Tidak ada uang, ditendang, melayang. Saudara, sudah kasih, saya tidak menyalahkan seorang istri, seorang perempuan. Mungkin tidak mampu, imannya beda. Tapi saudara kasih, kau bilang cok cik mentoloni saudara. Ngomong koyok ngunu karo bojone. Pada waktu kaya, tidak pernah ada omongan seperti waktu kaya itu ngomong begitu saudara. Waktu jaya, waktu bangkrut saudara ditinggal. Aku kasih demi saya punya teman pada waktu di teologia dari Jakarta. Ya, dia itu pernah menikah, dia sakit saudara. Ya, waktu itu saya pernah datang setelah saya lihat saudara kasih orang ini rupanya orang tuanya kaya, banyak rumahnya di Jakarta. Tapi rupanya usahanya pada waktu dia sakit, usahanya bangkrut, dia sakit. Pada waktu dia sakit di rumah sakit, istrinya pergi. Dia cari, setelah sembuh dia cari, tidak ketemu sampai dia stres. Akhirnya masuk sekolah Alkitab. Bukan pelarian saudara. Tapi dia juga jadi gembala di Jakarta. Waktu itu saya mampir, dia katakan kalau ke Jakarta ayo mampir, sambangi saya. Saya tidur di rumahnya.
Saya kasih, ya ini seperti istri Ayub mengalami seperti ini. Selanjutnya saudara sikat saja sekarang yaitu sikap sahabat terhadap Ayub, sahabat-sahabatnya terhadap Ayub. Pasal 2 ayat yang 11 sampai yang ke-13. Ayub pasal 2 ayat 11 sampai yaitu ayat yang ke-13. Demikian pula saudara apabila sudah baca pasal 4 sampai pasal 25 begitu panjang saudara. Tadi saya katakan mengadili, menghakimi. Tidak dia didatang, seharusnya dia menghibur, memberikan semangat, tapi malah menghakimi, mengadili, menuduh. Saudara, itu bukan sahabat sejati. Sahabat sejati tidak seperti itu, saudara. Ya, bahkan kita lihat pasal 16 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ini jawaban Ayub, saudara. Ini 3 sahabat tadi. Pasal 16 ya ayat 1 sampai ayat 2. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Apa saudara? Penghibur, sialan kamu semua. Mungkin sakit gregetan ini Ayub ini. Dari pasal 4 sampai pasal 25, 3 orang ini ngoceh, nyalah ke, nuduh yang tidak benar-benar. Akhirnya Ayub dia mengatakan, kamu ini penghibur, sialan. Nah, saya kasih dalam itu sahabat. Kita punya sahabat yang sejati. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia telah memberikan nyawanya untuk kita semuanya. Berkorban untuk memerdekakan kita dari kuasa dosa, iblis dan maut. Melepaskan dan membebaskan kita dengan kuasanya saudara. Kalau dia berkuasa atas semesta alam, dia juga berkuasa untuk menolong saudara. Amin. Menolong Ayub juga. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, keyakinan Ayub dalam menghadapi krisis ini, menghadapi hal yang demikian ini saudara, tidak goyah kasihnya, pengharapannya. Saudara baca pasal 19 ayat yang ke-25-26. Aku tahu penebusku hidup, amin saudara. Ini perkataan iman pada waktu dia menghadapi masalah yang besar, anaknya mati semua, hartanya habis, dia mengalami sakit penyakit. Dikatakan, aku tahu penebusku hidup. Dia akan bangkit, amin. Pulih lebih, bangkit, amin. Saudara, itu firman Allah. Aku tahu penebusku hidup, dia akan bangkit. Meskipun daging, meskipun tubuhku tinggal balung kulit saudara, dikatakan dia akan bangkit, punya pengharapan. Ini imannya besar, pengharapannya besar. Aku tahu apa yang Tuhan, apa yang kami alami ini. Saudara kasih, apa yang kami rasakan hari-hari ini. Apa yang kami hadapi hari-hari ini. Saudara, itu ada batasnya. Terbatas. Saudara. Ya, dia punya keyakinan, dia punya Allah sebagai penebus, pembebas yang memerdekakan dari apa? Dari kesulitan, dari kesukaran. Dia akan memulihkan kembali. Amin saudara. Nah, inilah menjadi pedoman saya dan saudara sewaktu kita menghadapi masalah yang sangat besar. Bahkan dalam pasal 42 ayat 1 dan 2 ayat dikatakan, aku tahu rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Amin saudara. Dengan ketekunan, kesetiaan, kesabaran, iman yang kuat, kasih yang mendalam dan pengharapan yang kokoh saudara. Akhirnya apa? Ayub mendapatkan pemulihan. Dipulihkan saudara. Amin. Dipulihkan. Saudara ingin dapat pemulihan? Pemulihan itu sembuh. Kembali seperti semula. Tuhan menjadikan semua baik. Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup ini.
dipulihkan bahkan yaitu 2 kali lipat. Amin. Inilah yang membuat kehidupan kita dalam menghadapi kesulitan seperti Ayub, iman kita tetap kuat, tidak tergoyahkan, tergoncangkan oleh apapun. Dan kasih kita kepada Tuhan semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Dan pengharapan kita semakin hari semakin yaitu tidak tergoyahkan. Kalau saya bahasa Jawa katakan mantep, madep, dan mancep, saudara. Tahu ini? 3 hal ini. Apakah kita masih ada hidup seperti ini dalam menghadapi kesulitan dan kesukaran hidup? Saudara, dan bagaimana caranya sekarang untuk kita mendapatkan pemulihan itu? Pemulihan terjadi dalam hidup kita. Ya, semua dipulihkan. Ya. Tubuh jasmani kita dipulihkan berarti sehat. Keuangan kita, pekerjaan kita, ekonomi semua dipulihkan. Hubungan antara suami dan istri dipulihkan kembali. Saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Hubungan antara kakak dan adik, antara anak dan orang tua, antara saudara satu dengan saudara lain dipulihkan. Ini janji Tuhan. Kalau kita tetap berpegang kepada firman Allah. Saudara kasih, bagaimana caranya? 1 Raja-Raja pasal 18. 1 Raja-Raja pasal 18. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai 45. 41 sampai 45. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi deru hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam dan awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Amin, saudara. Ini caranya. Caranya, saudaraku, bagaimana caranya tadi? Aku kasih dalam Yesus Kristus. Kita lihat bangsa ini sedang menghadapi krisis. 3,5 tahun tidak ada hujan, krisis pangan, kelaparan, saudara, krisis ekonomi, ya, ini yang dialami dan dihadapi oleh bangsa Israel, ya. Dan kita lihat kenapa bisa terjadi seperti itu. Cara Tuhan untuk mengingatkan bangsa ini supaya bertobat, karena bangsa ini oleh Raja Ahab dibawa untuk menyembah yaitu Baal. Karena Ahab menikah dengan Isabel, yaitu orang yang tidak sebangsanya, kalau sekarang bukan seiman. Sehingga istri membawa Ahab jauh dari Tuhan, bahkan seluruh bangsa ini tidak lagi menyembah Allah tetapi menyembah Baal. Jadi terjadi seperti Tuhan mengingatkan, Tuhan menutup langit, tidak ada hujan, saudara, supaya bangsa ini bertobat. Tapi rupanya semakin mereka mengeraskan hati, saudara, mengeraskan hati, mereka jauh dari Tuhan, menyembah berhala. Saudara, itulah resikonya, saudara kekasih, jika pasangan yang tidak seiman, pasangan yang tidak sejalan, saudara, tidak sepengharapan, dikatakan tidak adalah sebagai orang yang percaya kita harus satu Tuhan, satu Bapa, satu Allah dalam Kristus, satu baptisan, saudara, di dalam Yesus Kristus. Nah, itu yang Allah inginkan. Ini akibat saudara Ahab, yaitu punya pasangan yang tidak seiman, membuat jauh dari Tuhan dan mengakibatkan hukuman yang dari Tuhan. Saudara, aku kasih dalam Yesus Kristus,
Elia selalu mengingatkan, menegur, tapi Elia ini justru saudaraku mau ditangkap dan mau dibunuh. Tetapi karena ini adalah Nabi Allah, umat pilihan Allah, maka Tuhan melindungi Elia. Saudaraku kasih dalam Kristus. Nah, saudara, akhirnya sebelum ayat itu saudara lihat di mana saudara antara Elia dengan berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Ya, mereka adu iman, pertandingan iman. Yaitu apa? Mereka membuat persembahan tapi tidak boleh dibakar dengan api. Yaitu supaya berdoa di Tuhan, mengirimkan Tuhan masing-masing, Allahnya masing-masing, imannya masing-masing, kepercayaan masing-masing. Yaitu dia yang harus ngirim api untuk membakar itu. Ternyata Baal gagal, saudara. Dan Elia pada waktu dia berseru kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan dia berdoa untuk apa yang dikerjakan supaya yaitu orang-orang yang tidak percaya melihat kuasa Tuhan, kedatangan Tuhan terjadi. Maka Allah mengirim api dari langit dan membakar persembahan itu. Aku kasih dalam Kristus, itulah jika kita punya iman yang kuat dan luar biasa. Karena Allah yaitu menguasai alam dan langit dan bumi. Kekuasaan Allah atas seluruh umat manusia, seluruh alam ini. Ya, saudaraku kasih dalam Yesus, dan kita lihat di sini setelah hal itu terjadi, saudara. Nah, saudara, dalam Yakub pasal yang ke-5 ayat yang ke-17-18 dikatakan bahwa Elia sama dengan kita. Dia berdoa supaya Tuhan menutup langit, langit tertutup. Dia berdoa lagi supaya Tuhan membuka langit untuk mencurahkan hujan. Juga Tuhan, dikatakan Elia sama dengan kita. Saudara, makanya tadi, bisakah suaramu menyaringkan suara, berteriak sampai menembus awan? Firman Tuhan katakan, saudara, itu berbilang doa-doa orang benar yang sungguh-sungguh, ya, apabila berdoa dengan yakin dan sungguh dan benar, ya, saudara kasih, di dalamnya ada suatu kuasa yang besar. Amin. Caranya seperti Elia ini. Dia naik ke bukit, dia berlutut. Tadi saya katakan, kalau saya praktekkan saya tidak bisa, saudara ini. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Bisa saudara-saudara bayangkan, dia ke tanah, ya, dia berlutut ke tanah dan mukanya ini di antara lutut ini. Bisa? Coba saudara praktekkan, saya sudah praktekkan berkali-kali, sulit saudara. Berlutut. Sekarang orang-orang Kristen sulit diajak berlutut. Katanya dengkulku ini loh linu, bokongku, wis alasan kegegerku. Saudara, bapak orang bapak Pantekosta di Indonesia saat ini usianya 89. Kalau dia ke gereja berlutut, saudara. Saudara tahu siapa namanya? Bapak Hamandi di Jakarta sana. Saya lihat itu pada waktu ibadah di streaming gini, dia berlutut. Tapi sekarang saudara diajak berlutut. Tidak nyembah loh saudara. Gak krungu suara nih. Halo? Saudara, ini apa? Hidup dalam kerendahan hati, benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara. Menekuk lututnya. Istilahnya itu lutut ini, saudara. Ada orang modal dengkul. Ini berbicara tentang doa dengan iman, saudara. Pada waktu dia berdoa dengan iman, dia utus bujangnya. Sekarang kamu naik lagi ke atas bukit, lihat ke arah laut. Setelah dia berdoa, lihat ke arah laut. Lantas yaitu bujangnya ini gasi dia, yaitu keluar, dia lihat ke arah laut. Pada waktu dia lihat, tidak ada apa-apa, dia kembali. Pak Elia, tidak ada apa-apa. Lihat lagi, dia lihat lagi. Tidak ada apa-apa, lihat lagi. Saudara, ini berbintang apa? Iman, keyakinan, dan ketekunan, kesabaran itu adalah satu paket, saudara.
Mungkin kalau sudah disuruh, gak ada apa-apa, bolak-balik lihat, wong di atas di laut tidak ada apa-apa. Terakhir saudara sampai berapa kali? Berapa kali? 7 kali. Kenapa kok tidak sampai 40 kali? Tidak cukup 3 kali. Setelah pada hari yang ke-7, pada kali yang ke-7 dia lihat di atas laut. Ada apa? Ada apa saudara? 7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, bukan wah seneng. Wah itu ngeremehke saudara. Menyepelekan awan kecil sebesar telapak timbul dari langit. Kenapa telapak tangan? Bukan telapak kaki. Halo? Saudara ngerti artinya ini telapak tangan. Wah, awan kecil sebesar telapak tangan. Ya. Dikatakan lihat awan sebesar telapak tangan kecil. Saudara, sekarang saudara lihat tangan saudara. Buka sebegini. Halo, lihat semua. Ada apa di tangan saudara? Tidak ada apa-apa kan? Oh, ada orang di rajah. Atau rajah ya. Garis-garis tangan. Banyak orang Kristen juga masih percaya kepada peramal garis tangan. Gimana ini? Garis tanganku ini. Masa depanku ini. Hidupku ini, nasibku ini. Aku kasih dalam Yesus Kristus setelapak tangan kecil. Saudara tahu. Ya, tangan. Ini untuk bekerja. Tangan ini untuk apa? Bisa dipakai untuk memuliakan dan bertepuk tangan. Tapi bisa juga untuk nyolong saudara. Baru-baru ini di YouTube ada seorang kaya ngentit apa? Coklat. Coklat ngentit. Terus saya bilang ini penyakit. Saya dulu di waktu di Langgu dia punya toko besar. Tetapi kalau di pasar dia pulang itu ngentit saudara. Katanya begini waktu saya ngomong karena kami dekat saudara. Ya, katanya dia kalau enggak ngambil itu tangannya gatel saudara. Jadi kalau beli daun itu berapa kepit itu ya. Dia ngambil 1. Kalau dia bisa mengambil dia bilang ini penyakit namanya. Haleluya. Dan telapak tangan tuh begini saudara, bukan begini. Kalau begini gimana? Tinju dan ngajak gelut saudara ya. Tapi telapak tangan berarti begar. Tahu begar saudara? Terbuka. Telapak tangan. Tangan di sini adalah tangan manusia. Tangan saudara. Mari saudara terbuka tangan saudara untuk Tuhan. Amin. Ini berbicara tentang pelayanan. Bekerja buat Tuhan. Melayani Tuhan dengan tangan. Nyapu dengan tangan. Ngepel dengan tangan. Bekerja dengan tangan. Terus makan juga dengan tangan. Tidak mungkin dengan kaki saudara. Nah, silakan kasih dibuka tangan ini. Firman Allah menjelaskan saudara mujizat terjadi dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Saudara percaya? Jadi saudara jangan lihat hal yang besar. Banyak orang menyepelekan hal yang kecil. Yang kecil, hal-hal yang kecil yang sederhana. Bahkan menyepelekan saudara. Ya. Telapak tangan. Rupanya telapak tangan kita harus yaitu kita buka, kita satukan dengan tangan Tuhan, maka akan terjadi suatu mujizat yang luar biasa. Amin. Makanya saudara sering ayo kita mengangkat tangan kita ke atas. Doa berkat, saya mengangkatlah tangan saudara, tadahkan tangan saudara untuk menerima berkat. Agar tangan Tuhan turun untuk menyatukan dengan tangan saudara. Dari hal yang kecil. Yohanes pasal 6 ayat 9. Saudara, di tangan anak kecil ada berapa roti? 5 potong roti dan 2 potong ikan. Yesus katakan bawa ke saya. Bawa kepada Yesus. 5 potong roti dan 2 potong ikan.
Bagi Filipus katakan, untuk apa ini? Andreas juga, untuk apa ini yang datang begitu banyak? Ternyata saudara, setelah roti dari tangan anak kecil diberikan kepada Yesus, dia mengucap syukur, berdoa. Berdoa, mengucap syukur saudara. Bukan apa artinya segini ini. Untuk apa ini? Kembali saya katakan kepada saudara, awal membangun gereja ini 6.345.000. Iman saya kepada ayat ini saudara, kalau Tuhan bisa membuat 5 potong roti, 2 potong ikan, dimakan 5.000 orang kenyang dan ada sisanya, kami yakin 6.345.000 cukup untuk membangun gereja. Ternyata betul saudara. Kita berikan kepada Tuhan, satukan dengan Tuhan saudara. Jadi perkara yang kecil. Demikian pula saudara, apabila saudara membaca yaitu pasal 11 ayat yang ke-39. Suatu hal yang terjadi, suatu hal yang sangat luar biasa. Apa saudara? Tidak mungkin kan? Dia bisa bangkit kembali, dia bisa hidup kembali, bisa pulih kembali. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya walaupun mati dia akan hidup. Amin. Mati itu berhenti, mandek, macet saudara. Dengan percaya kepada Yesus, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Ada batu-batu yang menutupi saudara, menghalangi di mana mujizat tidak bisa terjadi. Setelah batu itu digulingkan saudara, Yesus katakan, "Hei Lazarus, bangkitlah." Maka Lazarus yang sudah mati 4 hari 4 malam itu dia hidup kembali. Amin saudara. Tuhan bisa, ada batu-batu dalam hati kita. Rasa kecewa, rasa apa? Marah. Ada marah, ada kecewa, ada sakit hati. Mungkin ada kepahitan dalam hidup, itu batu-batu. Kita buka, semua kita buang. Setelah itu Tuhan akan nyatakan mujizat dalam hidup saudara. Demikian pula saudara, satu tepung genggam, segenggam tepung kecil kan. Tuhan katakan, berbuat untuk aku dan untuk engkau. Dikatakan aku tidak punya apa kecuali yaitu tepung segenggam. Tetapi yaitu janda Sarpat tadi, dia melakukan sesuai dengan ucapan yang disampaikan oleh Elia, ucapan firman Allah. Dia percaya kepada perkataan Elia dan imannya kepada ucapan firman Allah itu, terjadi satu mujizat. Tepung yang segenggam itu cukup untuk makan 3 orang, yaitu dalam musim kelaparan 3,5 tahun sampai musim menanam, sampai musim yaitu menuai. Amin saudara. Dari hal yang kecil saudara, dari hal yang kecil Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa aku menggambarkan hidup itu telapak tanganku. Hidup kita ada di telapak tangan Tuhan, ada di tangan Tuhan. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, itu sebabnya dalam Amsal pasal 3 ayat 16, pada tangan kanan Allah adalah, enggak apal? Pada tangan kanan Allah adalah panjang umur. Pada tangan kiri Allah kekayaan dan kemuliaan. Kedua belah tangan Allah. Mari pada pagi ini saudara buka tangan saudara, satukan dengan tangan Allah. Kalau sudah ingin dapat mujizat yang sangat luar biasa. Saudara, mujizat yang sangat luar biasa. Jadi kita jemaat Tuhan, yaitu kita berteriak dengan kompak, mengangkat tangan kita, satukan saudara, sehingga doa saudara sampai didengar oleh Allah di surga. Amin. Bukannya menembus awan-awan, tapi sampai ke surga. Dan Tuhan mencurahkan hujan. Tadi dalam yaitu raja-raja tadi, yaitu setelah yaitu lihat tangan yang setelah tangan, awan setelah tangan tadi, Elia katakan, cepat kamu kasih tahu pada raja, pasang kereta supaya lari, supaya tidak kehujanan. Umpama itu tidak terjadi, bagaimana saudara? Baru telapak tangan awan, Elia katakan cepat, ini akan hujan akan menyusul. Seketika itu setelah
yaitu apa yang dikatakan oleh yaitu Elia, apa yang terjadi? Tapak tangan awan setelapak tangan tadi bisa naik menjadi awan yang lebat, awan yang besar, awan menutupi langit dan turunlah hujan lebat. Amin saudara. Itulah cara Tuhan untuk mengerjakan sesuatu dalam hidup kita di hari-hari ini, di masa-masa ini. Saudara mungkin mengalami krisis iman, tidak lagi berharap kepada Tuhan, kurang beriman, kurang percaya. Kasih sudah mulai luntur, mari kita datang mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan. Pemulihan itu saudaraku kasih 2 kali lipat. 2 kali lipat saudara. Tuhan berikan dalam hidup kita. Bagi kita yang tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Saudaraku kasih, ya tadi kata berteriak dengan kompak, angkat tangan, satukan sampai menembus awan. Dan mendung tadi saudaraku kasih setelah menembus, jadi bisa pecah, turun jadi hujan yang lebat, hujan yang deras. Hujan apa itu? Hujan mujizat, hujan kesembuhan, hujan damai sejahtera, ya, hujan berkat dan pertolongan yang besar dalam hidup kita semuanya. Hal itu terjadi bagi saudara yang telah mendengar firman hari ini, dan saudara tetap pertahankan iman, kasih dan pengharapan. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, aku kasih saudara tangan kiri, tapi saudara lihat Allah, pandang Allah dengan mengangkat tangan saudara dan percaya sewaktu sudah mengangkat tangan, tangan Tuhan turun untuk yaitu menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kami jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Nyanyikan ini dengan mengangkat tangan saudara. Haleluya. Kuasa Allah. Kalau Tuhan sudah menolong Ayub, menolong janda Sarfat, menolong orang yang 5.000 kelaparan diberi makan dengan kenyang, Tuhan juga sanggup menolong kita pagi hari ini. Haleluya, tangan Tuhan terbuka. Haleluya, menunggu saudara untuk datang. Mari peganglah tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Tak tersembunyi kuasa Allah. Katakan tak tersembunyi kuasa Allah. Terbuka untuk kita semua. Kuasanya untuk kita semua pagi hari ini yang datang dengan percaya. Berseru kepada Tuhan. Berteriak kepada Tuhan. Haleluya. Ditolong saya juga, tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tangannya terbuka untuk kita semua. Haleluya. Haleluya. Menunggulah, tak tersembunyi
Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat bagi kami. Haleluya. Kami tetap berharap kepadamu Tuhan. Firman ini terjadi dalam gerejamu di tempat ini, terjadi dalam hidup kami, rumah tangga anak-anakmu jemaat di tempat ini Tuhan. Haleluya. 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 Hujan Roh Kudus-Mu turun Tuhan. Haleluya, membasahi kami Tuhan. Haleluya, memberikan kesegaran dan kekuatan kami. Hujan berkat, hujan mujizat Tuhan, hujan kesembuhan, pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh dahsyat dan luar biasa bagi kami. Kami tak percaya Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan yang disembah oleh Ayub, yang disembah oleh Elia, sama pada pagi hari ini yang kami sembah. Haleluya. Kepadamu kami berseru dan mengadu Tuhan, bahwa pertolongan datang dari Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi. Kuasa Allah, kita pujikan sekali lagi, tak tersembunyi kuasa Allah. Mohon dengan kasih Kristus, Bapak Rudi dari Bangsal maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga angkat tangan saudara. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi. Kuasa Allah. Ya lawatakalawala. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau pada hari ini Tuhan, kami semua anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang datang ke kerajaan-Mu ini Tuhan, masih Kau berikan nafas. Ini suatu hal yang sungguh luar biasa Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kalau kami sudah menyembah, memuji, muliakan nama-Mu, ini semua karena Engkau Tuhan. Oh Yesus, dan kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala Tuhan. Oh Yesus, kiranya Tuhan firman-Mu jadikan pedoman dalam setiap kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sehingga Tuhan, kami berjalan, kami hidup penuh dengan pimpinan-Mu dan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Oh Yesus, urapi Tuhan, Bapak Gembala, dan berkati Tuhan
akan firman Tuhan semakin hari Kau berikan semakin dahsyat Tuhan, sehingga Tuhan banyak jiwa yang dimenangkan. Demikian juga Tuhan akan keluarganya, akan Ibu Gembala, anak-anak cucunya Tuhan, Kau urapi, Kau berkati Tuhan, akan pergumulannya Tuhan, dan Kau selalu urapi dan berkati Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh doa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Firman yang sungguh menguatkan kita semua. Bahwa kita Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Pengasih. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita pujikan hitam atau putih. Puji nama Tuhan, kita telah dilawat oleh Tuhan, kita telah diteguhkan iman kita telah disupport Tuhan untuk kita dalam menghadapi apa yang saat hari-hari ini terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan yang menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu terberkati dengan firman hari ini. Amin. Sungguh luar biasa. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada saat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk kami keluarga hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan, persembahkan. Doa kami, Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan, pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Iwan, persembahan keluarga Bapak Adi Stefanus. Hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Angel.
Hari Kamis jam 5 ibadah, jam 6 sekarang ya. Hari Kamis jam 6 malam ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Jam 6 ibadah kaum pria. Hari Jumat jam 6 tolong bagi pria untuk ya bersekutu. Hari Sabtu jam 10 ada doa, jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum. Senin, Selasa ada doa malam dimulai 6:30. Dan untuk mengisi pujian minggu depan adalah giliran kaum pria. Oleh sebab itu kaum pria nanti tinggal sebentar untuk latihan untuk persiapan minggu depan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah ya berpartisipasi dalam yaitu ibadah garis depan. Ya, segala persembahan Bapak Ibu diterima, benar-benar diterima ya Bapak Ibu, senang rasanya. Tuh Ibu Pangabean sampai heran gini-gini ya. Ya senang sekali, senang. Ya, jadi terima kasih banyak persembahan Pak Jambeng ya. Waduh. Ya, terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Saya hanya bisa ya seperti itulah. Saya senangnya sebab saya baru mengikuti karena beberapa saya tidak bisa mengikuti, baru ini tahu. Jadi garis depan itu bukan khusus Pantekosta tapi dari berbagai-bagai aliran yang ada di Kabupaten Mojokerto. Mereka antusias tekoni wakeh. Bapak Ibu senang sekali. Pujilah, yang penting ya tidak kekurangan ya. Yang penting tidak kekurangan, tapi sing yang laden ya mangan di omah-omah dewi-dewi. Puji Tuhan, terima kasih banyak ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang membalas memberkati. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui, dan jangan lupa nanti 1E pria tinggal sebentar. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak sempat datang. Berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui. Berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Saya mohon dengan kasih Kristus, Bapak Eliezer berdoa sebelum doa berkat. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar hatiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Penyertaan-Mu
Terima kasih Tuhan, Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kalau sampai saat siang hari ini Tuhan sudah memimpin ibadah kami awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih saat siang hari ini kami bersatu hati berdoa untuk setiap kegiatan ibadah sepekan yang akan dilaksanakan Tuhan, mulai dari ibadah pertengahan minggu, remaja, doa pelayan Tuhan, doa kaum pria. Kiranya Tuhan memberkati semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami mungkin saat siang hari ini tidak bisa hadir, mungkin dalam keadaan sakit, bepergian. Kiranya Tuhan memberkati semuanya dimanapun mereka berada, memberikan kesembuhan, memberikan penghiburan, memberikan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk bangsa negara kami ini Tuhan, Indonesia tercinta ini, yang usia genap 77 tahun ini Tuhan. Biarlah para pemimpin mulai dari presiden sampai tingkat RT RW, kiranya Tuhan memberkati agar mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan untuk kedamaian bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih. Inilah doa permohonan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Tadahkanlah tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebabnya pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Terima kasih, selamat pulang, Tuhan memberkati.